Shalom, selamat pagi hari ini. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Kemarin kita sama-sama sudah belajar, saya sharing buat setiap kita dari Roma pasal yang pertama ayat yang ke-16. Hari ini saya akan teruskan di ayat yang ke-17. Mari kita lihat sama-sama Alkitab kita. Kalau saudara punya terjemahan bahasa Indonesia masa kini, saudara bisa. Kalau saudara tidak punya terjemahan itu di Alkitab saudara, saudara bisa lihat di layar saudara. Saya akan bacakan buat setiap kita. Setelah ayat yang ke-16 kemarin berbicara tentang Injil atau kabar baik itu, di mana Allah bekerja dengan kuasa yang sangat luar biasa melalui kabar baik untuk menyelamatkan manusia. Maka di ayat yang ke-17 di sana dikatakan seperti ini. Sebab dengan kabar baik itu Allah menunjukkan bagaimana caranya hubungan manusia dengan Allah menjadi baik kembali. Perhatikan, dengan kabar baik itu, dengan Injil itu Allah menunjukkan bagaimana caranya supaya hubungan antara Allah dengan manusia yang rusak gara-gara dosa itu bisa baik kembali. Saudara, kita stop dulu sampai di sini. Kita tahu bersama bahwa hubungan Allah dengan manusia itu rusak karena dosa. Saudara akan bisa lihat di perikop di bawah dari ayat-ayat ini ya. Mulai dari ayat yang ke-18 terus sampai ayat-ayat yang ada di bawahnya, bisa diceritakan bagaimana manusia itu telah rusak. Bagaimana manusia itu telah kehilangan kemampuan untuk mengenal Allah gara-gara dosa. Nah saudara, di sini Paulus menjelaskan buat setiap kita, Injil itu menunjukkan bagaimana caranya Tuhan mengembalikan hubungan yang rusak itu menjadi baik kembali antara Allah dengan manusia. Saudara, kemarin di ibadah raya saya sempat sampaikan ini buat saudara. Setelah kita mempelajari bagaimana bobroknya manusia, harusnya manusia bisa mengenal Allah dari ciptaannya. Harusnya manusia bisa mengenal Allah dari apa yang Allah sudah lakukan di alam semesta. Saya tidak pernah membayangkan bagaimana Tuhan itu luar biasa, hebat, dahsyat kuasanya dalam penciptaan alam semesta. Tapi karena ada dosa dalam hati manusia, dalam diri manusia, dosa itu menghalangi manusia untuk bisa mengenal Allah. Sehingga manusia mulai mencari Allah-Allah yang lain. Manusia mulai mencari kenikmatan-kenikmatan di tempat lain, padahal manusia diciptakan in the presence of God, di dalam hadirat Tuhan. Itu maksudnya manusia hanya bisa menemukan kepuasannya ketika dia berada bersama dengan Tuhan di dalam hadiratnya. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, itulah kepuasan kita. Tapi manusia itu telah tersesat dan hubungan manusia dengan Allah itu rusak karena dosa. Nah, lewat kabar baik itu Allah menunjukkan bagaimana caranya supaya manusia bisa berdamai kembali dengan Allah. Dalam bagian yang lain Alkitab ada ayat yang berkata, oleh Kristus kita diperdamaikan dengan Allah. Nah, saya teruskan pembacaan kita. Caranya ialah dengan percaya kepada Allah dan dari mulai sampai akhir. Sama seperti yang tertulis dalam Alkitab, orang yang percaya kepada Allah sehingga hubungannya dengan Allah menjadi baik kembali, orang itu akan hidup. Saudara, percaya kepada Allah dari mula sampai akhir. Dari mula sampai akhir. Saudara, perhatikan ini. Buat kita untuk bisa percaya kepada Tuhan dari mula sampai akhir, itu bukan pekerjaan yang sulit, saudara. Ya. Tapi itu pekerjaan yang gak mungkin. Kenapa saya katakan gak mungkin? Karena kita tinggal di dunia, di tengah-tengah orang yang jatuh dalam dosa. Kita mungkin bisa tahan hati kita paling lama 10 menit, ya, hati dan pikiran kita, untuk kita bisa memikirkan yang baik, untuk kita bisa merenungkan apa yang baik. Tapi 1 jam kita gak mungkin bisa tahan hati dan pikiran kita untuk tetap ada dalam kebaikan. Karena memang dalam diri kita ini ada dosa yang begitu kuat. Kuasa dosa yang bekerja begitu kuat dalam diri manusia. Sehingga sangat tidak mungkin buat kita bisa stabil, mempercayai Tuhan dalam kehidupan kita. Hamba Tuhan sebesar apapun juga pasti memiliki waktu-waktu di mana pikiran dan hati itu diserang dengan kekhawatiran, dengan ketakutan,
dengan kemarukan ya, dengan iri hati dan lain sebagainya. Selama kita masih ada di bumi, hal itu akan terus ada buat kita. Tapi ada satu hal yang perlu kita sadari, bahwa di kalimat berikutnya dikatakan setiap orang yang percaya, tetapi orang yang percaya kepada Allah hingga hubungannya dengan Allah menjadi baik kembali. Ketika kita datang dan percaya bahwa Tuhan menerima kita, ketika kita datang dan percaya bahwa ada darah Yesus yang menjadi pembebas kita, ada darah Yesus yang menjadi satu tanda pembebasan kita, satu tanda penyucian kita untuk kita bisa datang ke hadapan Allah. Ketika kita mengerti hal itu, saudara, kita percaya betul bahwa Allah berkenan atas kita oleh darah Yesus, oleh Injil itu. Maka segala sesuatu yang mati dalam kehidupan kita itu akan dihidupkan kembali. Ada satu hal yang sangat mencolok dari orang yang belum menerima kabar baik dan orang yang telah menerima Injil itu. Saya juga ingin sharing ini untuk menjadi perenungan buat kita hari ini. Orang yang telah menerima Injil itu selalu ada satu getaran dalam hatinya untuk mencari Tuhan. Selalu ada getaran dalam hati untuk beribadah, untuk berdoa, untuk mencari yang benar, melakukan apa yang baik, apa yang benar di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena Injil itu akan bekerja di dalam hati kita, memberikan kita satu kerinduan untuk mencari Allah, berbicara tentang pemulihan hubungan kita dengan Tuhan. Memulihkan kerinduan kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Kalau dulunya kita tidak peduli dengan Tuhan, kita cuek dengan orang yang belum mengenal Injil, itu mereka tidak peduli tentang kebenaran. Tapi ketika ada Tuhan berkarya dalam hati manusia, Roh Kudus berkarya dalam hati manusia, sehingga oleh Roh Kudus itu, Dia yang mengerjakan di dalam kita baik keinginan maupun melakukan, kita datang mencari Allah. Saudara, Injil itu adalah satu kabar baik itu yang sangat powerful. Injil itu sangat powerful karena lewat Injil itu Tuhan mengembalikan hubungan yang rusak antara Allah dengan manusia. Tuhan memperdamaikan kita melalui kabar baik itu. Oleh sebab itu, saudara, ketika kita bercerita kepada orang lain tentang Tuhan, jangan ceritakan hal-hal yang lain. Ketika kita mau ajak orang ke gereja misalnya, ya, kita mau ajak keluarga kita, mari ceritakan tentang Yesus yang mati buat dia. Mari ceritakan tentang Yesus yang berkorban bagi dia. Jangan ceritakan tentang harta dan lain sebagainya. Mari ceritakan tentang Kristus yang mati bagi dia. Pagi hari ini saya ingin kasih tahu buat kita, kalau kita datang ke hadapan Tuhan, saudara, mari lepaskan dulu, singkirkan dulu segala keinginan yang menyangkut dengan materi dan lain sebagainya. Rindukan pribadinya. Rindukan kebersamaan dengan Tuhan. Karena kadang-kala kalau semuanya kita ukur dengan materi, maka ketika kita datang di hadapan Tuhan, yang ada dalam hati kita bukan pribadi Tuhan. Yang ada dalam hati kita adalah bagaimana supaya kita bisa sukses, kita berhasil, kita mendapatkan apa yang kita mau. Saya tidak berkata bahwa itu tidak penting. Tapi ada yang jauh lebih penting dari itu. Yaitu kebersamaan kita dengan Tuhan. Untuk bisa mendapatkan itu, untuk kita bisa menikmati itu semua, ada kabar baik. Yesus Kristus datang bagi saya dan saudara. Dia menempuh perjalanan yang sangat jauh dari sorga sampai ke bumi, supaya hari ini kita bisa terus datang menikmati Allah. Sekalipun kita belum ada di sorga, tapi hari ini kita bisa menikmati sorga di bumi. Kita bisa panggil dia Aba, ya Bapa. Bukankah itu powerful, saudara? Oleh sebab itu pagi hari ini saya ingin menguatkan setiap kita. Jangan pernah takut lagi datang ke hadapan Allah. Ingat, kabar baik itu sangat berkuasa dalam kehidupan kita. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan saya dan saudara. Kalau kita diselamatkan oleh Injil yang berbicara tentang anak Allah itu, hari ini biar kita juga hidup seperti Injil itu, mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan seutuhnya. Mari kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Tuhan terus berbicara buat setiap kami. Kuatkan kami yang lemah.
Tolong kami Roh Kudus. Kami tahu dengan kemampuan kami gak bisa. Tapi karena ada Roh Kudus dalam hidup kami, dalam hati kami. Roh Kudus yang berbicara, menguatkan kami, menolong kami. Sehingga kami bisa terus ada di dalam Engkau. Berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu buat setiap kami umat-Mu sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.